Shit. Shit. Memang artis itu ini ya, public figure ya. Ya. Jadi apapun yang yang di blow up di media sosial mereka itu akan dilihat orang banyak dan diikuti gitu loh. Dan dampaknya sangat luar biasa lah. Termasuk artis-artis hijrah ini gitu loh. Artis-artis hijrah ini kan sebenarnya kayak semacam apa ya? Tameng. Ya. Atau semacam wayang gitu loh dari orang-orang Wahabi ini gitu loh. Gitu mereka memposting video-video orang Wahabi atau kata-kata orang-orang Wahabi gitu. Dilihat oleh orang-orang banyak gitu. Dan kalau kita perhatikan, Bro, banyak juga artis-artis yang hijrah lah ya, tanda kutip, itu larinya ke kelompok mereka. Itu yang kita perhatikan ya paling salah satunya Dedi lah yang memang benar-benar ke kelompok moderat ya. Tapi kebanyakan artis-artis yang hijrah tanda kutip mereka ini larinya itu atas bimbingan ustadz-ustadz Wahabi. Nah, sebenarnya ada apa gitu di balik semua itu? Kenapa harus larinya ke mereka lagi? Padahal sebelum mereka hijrah itu mereka sangat populer ya. Sangat populer. Populer, dan itu bukan artis yang biasa aja, tetapi justru artis yang banyak juga artis yang terbuka ya. Yang maksudnya artis yang pakai lekton lah gitu ya. Yang keleknya katon. Artis-artis yang memang benar-benar di dunia hitam lah dulunya gitu. Ada juga yang memang artis pelawak lah, artis sinetron, tapi kok tiba-tiba hijrah langsung menghentikan dunia keartisannya, dia langsung masuk di bahkan menjadi pendakwah gitu ya. Nah, ini sepertinya ya isu-isu bahwa orang Wahabi itu didanai oleh orang-orang Wahabi dari Arab Saudi gitu. Itu memang sepertinya ada gitu. Kenapa? Karena kita lihat lah ya, kehidupan mereka itu kan sudah mewah gitu. Ya. Nah, ketika hijrah, pintu-pintu keartisannya itu kan ditutup tuh. Yang ditutup sendiri juga memang ada yang ditutup sendiri, ada yang ditutup oleh ininya lah gitu, oleh pihak produsernya gitu. Nah, itu kan untuk menghidupi biayanya gimana gitu loh. Kalau bukan misalnya kalau nggak ada pendanaan dari kelompok-kelompok orang Wahabi itu, kayaknya ya susah juga gitu loh. Tapi nyatanya kehidupan mereka seperti yang dikatakan Islah Bahrawi itu, yang memang mereka Islah Bahrawi kan tahu lah, karena mereka hubungannya dengan BIN gitu ya, dengan kepolisian. Jadi tahu lah aliran-aliran uang para artis itu dari mana ya, mungkin dia sudah bekerja sama PPATK juga mungkin. jadi tahu gitu loh. Gitu sih ya, kemungkinan ada lah. Bahkan dari dulu kan ada juga isu bahwa para pendai itu dibiayai oleh Wahabi gitu. Kan itu ada gitu. Ya, sampai sekarang itu menjadi hal yang bagi kita bertanya-tanya ya. Artis ketika dia sudah tidak lagi bermain di dunia entertainment, itu dia masih kita nggak tahu, dia masih tetap memiliki kehidupan yang cukup, masih tetap mewah. Kita tidak tahu di belakang mereka itu apakah dia punya usaha, punya bisnis segala macam. Tapi yang jelas artis-artis seperti ini itu yang dia tidak melanjutkan di dunia film, dia berpenampilan ya ustadz-ustadznya moderat gitu. Apakah memang jelas dia ini dibiayai oleh Wahabi sebagai brand, sebagai tameng gitu ya, untuk bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, ini kemungkinannya ya sangat besar sekali. Karena ya semacam ustadz-ustadz yang berjenggot itu kan banyak, Tengku Wisnu. Siapa lagi ya, saya lupa itu, Tengku Wisnu, ustadz-ustadz artis hijrah. Iya. Mereka kan tidak aktif lagi di dunia film, tapi kehidupannya masih mewah. Dan secara bisnis juga kita tidak tahu apakah ada atau tidak gitu ya. Bisnis ya ada, tapi adapun maju atau enggaknya kan ya bisa kelihatan sih sebenarnya. Tapi ya itulah akal bulus Wahabi. Akal bulus Wahabi itu pasti ada lah gitu. Memang ya bukan hanya Wahabi sebenarnya. Kayak semacam HTI itu juga termasuk organisasi yang membidik public figure untuk direkrut
gitu loh. Biar memahami ini loh. Artinya ikut kepada keyakinan mereka gitu loh. Itu sama seperti itu. Jadi public figure itu semacam kayak ya partai di partai politik, kalau misalnya di partai ketuanya misalnya, atau di TNI misalnya. Jadi orang-orang penting di TNI dipengaruhi biar mendukung kegiatan HTI misalnya. Begitupun Wahabi sama. Jadi diambil lah public figure, orang-orang yang memang mempunyai follower banyak gitu ya. Nah, itu dipengaruhi biar gampang istilahnya, biar gampang orang masyarakat itu ngikut ke aliran mereka begitu loh. Gitu. Tapi jangan salah, ada tesis terbaru dari Profesor Jajang Jahroni yang baru kemarin ini, tesis atau buku tesis ceramahnya ketika diangkat menjadi profesor, dia mengatakan ketika pendanaan aliran pendanaan Wahabi ini berkurang, maka dakwah orang Wahabi juga akan melemah gitu. Nah, kita tahu pendanaan aliran pendanaan terbesar aliran Wahabi adalah Arab Saudi gitu loh. Itu semua orang tahu lah begitu. Alirannya dari sana. Nah, aliran di Saudi kita tahu orang-orang kita tahu gitu bahwa Saudi saat ini sedang menggencet orang-orang Wahabi. Dengan adanya 2030 itu yang oleh ini anaknya presiden apa aja yang sekarang itu diarahkan bahwa pendapatan Arab Saudi itu tidak bertumpu lagi kepada minyak gitu loh, tapi pendapatannya dari ini gitu loh, dari perdagangan, dari restoran, dari haji umroh. Iya, bukan hanya haji umroh gitu, tapi juga dari wisata pantai, pokoknya hiburan-hiburan gitu. Makanya kan kita tahu sekarang hiburan-hiburan di Arab Saudi dibuka gitu loh. Karena demi untuk mendapatkan pemasukan buat negara gitu loh. Nah, orang-orang Wahabi dengan adanya kebijakan itu semakin tersingkir gitu loh. Semakin tersingkir, jadi duitnya gitu loh untuk mendanai para pendai-pendai di seluruh dunia itu semakin sempit gitu loh. Karena memang minyaknya juga makin lama makin habis kan. Semakin habis. Minyak yang dimiliki oleh oleh orang-orang personal, oleh orang-orang individu di Arab Saudi itu sumbernya semakin habis. Berarti sudah jelas ya, dakwah Wahabi ini tidak bisa kita nilai kecuali dengan ukuran duit ya. Ya karena begini, coba bayangin deh. Kita tahu lah orang-orang Wahabi kayak di Lombok itu kan sekolahnya begitu megah banget. Itu dari mana duitnya? Emang punya duit orang-orang ustadz Wahabi yang ini di situ gitu loh. Untuk mendirikan sekolah semegah itu, yang Darus Sunnah apa? Bukan Darus ini disebut, bukan. Yang di Lombok itu loh, yang kemarin ramai juga. Bahkan yang dibakar itu juga tuh tempat parkirannya. Nah, itu pendanaannya dari mana kalau bukan dari Arab Saudi gitu. Jadi berkembang cepat atau tidaknya pemahaman Wahabi ya lagi-lagi ditentukan oleh pendanaan gitu loh. Ditentukan oleh jumlah keuangan. Selain itu memang di Indonesia sangat masif sangat intens gitu menyebarkan pemahaman mereka melalui media sosial gitu, melalui YouTube. Setiap hari melakukan ceramah gitu. Setiap hari ceramah. Emang bagusnya di situ sih. Menurut saya bagusnya di situ, tapi di sisi lain yang diajarkan itu selalu menjelek-jelekan pemahaman yang sudah umum lah gitu. Dan yang sudah ada di sini lah ya, yang sudah kita sering melakukan amaliyah kita sehari-hari. Tentunya mereka juga didanai dalam bidang teknologinya ya. Dakwah secara offline dan online itu tentu sangat kuat pendanaannya. Sangat kuat pendanaannya. Untuk mengelabuhi, ini bahasa saya, untuk mengelabuhi bahwa mereka tidak didanai oleh Arab Saudi. Mereka bikin iklan minta sumbangan dari
para subscriber kalau di YouTube. Dari para jamaahnya gitu. Gitu ya? Iya, jadi minta sumbangan untuk beli mikrofon, beli sumbangan untuk beli kamera. Lihat aja di Khalid Basalamah channelnya, selalu minta sumbangan. Padahal itu udah didanai. Iya, padahal kita yakin itu udah didanain juga begitu loh. Gitu. Ya selain dari usaha dia ya, kan kalau Khalid Basalamah kan banyak bisnisnya lah, selain betul. umroh gitu, juga ada restoran misalnya. Walaupun nggak tahu bayar pajak nggak ya Khalid Basalamah itu, kan dia nggak setuju sama pajak. Iya, pajak itu haram gitu. Nggak tahu itu apakah bayar pajak atau enggak. Kalau nggak bayar pajak, dihajar aja udah sama tukang pajak. Cabut gitu izinnya. Gitu. Cabut izinnya. Oke guys, ya kita sama-sama sudah tahu lah ya bahwa Wahabi itu sumber uangnya dari Saudi. Dan kalau sampai masuk ke dunia artis didanai oleh Wahabi itu berarti Wahabi ini jumlahnya tidak sedikit ya, banyak banget. Sampai memberikan kehidupan yang cukup. Wah, ditanggung kehidupannya. Apalagi sekedar ustadz yang hanya pandai bicara gitu ya. Ya itu pintar-pintar kita lah guys. Emang betul lah, apa ya? Ya tinggal pilih sih sebenarnya. Sebenarnya yang begitu bukan hanya Wahabi, kayak jaringan NII kan sekarang masih ada, LDI pun masih ada, dan ya modelnya begitu gitu loh. Jadi mencoba mendanai kehidupan mereka lah gitu. Kalaupun itu nggak nyata, maksud saya walaupun nggak terjadi ya itu terjadi diiming-iming gitu. Makanya banyak orang Indonesia yang lari ke ISIS lah, jadi ISIS kita pendukung ISIS karena diiming-imingin semuanya ditanggung kehidupannya gitu, akan makmur gitu. Begitu. Jadi solusinya memang kita harus punya pemahaman ataupun background yang cukup lah ya, agar tidak terbawa aliran-aliran keras seperti ini. Menjadi Wahabi sebenarnya kalau menurut saya boleh-boleh saja menjadi Wahabi dengan tujuan ya memahami Islam gitu, tapi tidak terseret kepada radikalismenya gitu, terseret kepada pemahaman menyalah-nyalahkan orang gitu. Tapi susah juga begitu ya, karena bukan identiknya. Justru lahirnya Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab itu ya terlahir menyalahkan orang gitu. Sudah langsung menyalah-nyalahkan. Sudah langsung mengkafir-kafirkan orang. Jadi apapun ulama yang hidup di zamannya udah langsung disalah-salahkan gitu loh. Dikafirkan lah, di halal darahnya gitu loh. Itu masalahnya. Tapi kalau untuk menjadi Wahabi, maksud saya Wahabi itu bukan Wahabi ininya ya, pemahaman yang salah-salahnya itu, tetapi Wahabi sisi positifnya menurut saya ya itu sholat tepat waktu gitu loh. Nah, itunya baik ya. Itunya baik gitu loh. Selalu mempelajari Al-Quran, selalu ngaji, selalu berpatokan hadis-hadis sahih gitu. Itu benar gitu loh. Tetapi tujuannya benar nggak sih gitu? Cuma itu. Tindakan itunya benar, tapi tujuannya mengkaji, memegang hadis-hadis sahih, hanya yang diambil itu Bukhari Muslim saja, tapi tujuannya tuh nyalahin orang lain gitu loh. Untuk mengkafirkan orang lain. Akhirnya kan salah gitu loh. Apalagi dengan menggembor-gemborkan kita harus berpegang teguh sama Al-Quran dan sunnah saja. Nggak usah kita menggali aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang di dalam kitab. Tapi bro, ngomong-ngomong Wahabi, sebenarnya saya juga Wahabi sih. Karena ya ngikutin Mbah Wahab Hasbullah. Oh gitu ya. Wahab Hasbullah ya. Pendiri itu ya. Oke bro, jadi itulah diskusi kita pada video ini. Kurang dan lebihnya. Ada pesan terakhir? Pesan ya kita harus mengikuti ajaran ini. Kita harus mengikuti ajaran Wahabi. Wahabi yang mana nih? Wahab Hasbullah. Ya juga mengikuti maksudnya Al-Quran dan hadis lah. Tapi tujuannya ya tujuan untuk rahmatan lil alamin gitu loh. Bukan untuk nyindir, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan, bukan itu gitu loh. Tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik dalam agama, lebih baik untuk diri sendiri, untuk keluarga dan masyarakat sesuai gitu dengan visi misi Nabi kita menjadi Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Oke lah, misi kemanusiaan. Oke guys, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.